Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang ekonomi. Adapun nama kelompoknya itu ada Ana, Denis, Geraldo, Gracelyn, Ivana, Jovin, dan Princess. Pengertiannya, ancaman di bidang ekonomi merupakan salah satu isu yang sering dibicarakan dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, setiap negara harus mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di sektor ekonominya. Ancaman di bidang ekonomi dapat berupa faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila ancaman ekonomi yang ada di suatu negara tidak segera ditangani, nantinya mampu berdampak pada kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, keselamatan bangsa, hingga dapat memengaruhi berbagai dimensi kehidupan. Kemudian masuk ke bagian mengenai ancaman perekonomian di Indonesia di masa sebelum dan sesudah merdeka. Bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia di masa sebelum merdeka? Sebelum menjadi Indonesia, Indonesia disebut sebagai Nusantara yang terdiri dari berbagai kerajaan. Kerajaan ini menggerakkan perekonomian dengan perdagangan dari luar dan dalam negeri, yang di mana pusat perdagangannya adalah Malaka yang menghadirkan hubungan perdagangan seperti dengan Tiongkok dan India. Pada periode 1830, pihak Belanda masuk dan menciptakan pembangunan ekonomi Indonesia yang diberi nama Kulturstelsel. Saat itu lebih dikenal dengan tanam paksa yang sangat membuat rakyat menderita. Pada tahun 1836, Van Bos bertujuan menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat eksportir produk pertanian yang nanti keuntungannya dikantongi oleh Belanda. Yang dimana tanam paksa yang dia lakukan ini memang untuk memenuhi permintaan pasar di luar negeri, seperti produk kopi, gula, indigo, tembakau, teh, lada, kayu manis yang dihasilkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada kala itu, Belanda menggunakan bupati dan kepala desa untuk berkoordinasi dalam proyek ini. Petani saat itu juga memproses hasil taninya, jadi tidak hanya dibiarkan dalam bentuk mentah. Petani juga mengelola pabrik yang sebenarnya sudah dibangun oleh Belanda. Kemudian para petani juga mendapatkan bayaran dengan sistem fluktuasi harga dijual di pasaran. Sistem fluktuasi ini semacam suatu penurunan atau kenaikan nilai harga. Jadi bayaran yang diterima petani bergantung pada perubahan harga yang terjadi. Berikutnya, ancaman ekonomi yang dihadapi Indonesia di awal kemerdekaan. Setelah menyatakan kemerdekaan pada 1945, perjalanan ekonomi Indonesia tidak langsung berjalan dengan mulus begitu saja. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi oleh pemerintah pada saat itu. Inflasi, pemblokade oleh Belanda membuat program pemulihan ekonomi Indonesia, serta ada pun tantangan lainnya seperti masalah infrastruktur yang terbatas, keterbatasan SDA, dan ketergantungan pada bahan baku. Yang pertama ada inflasi. Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Terjadinya hiperinflasi yang salah satu penyebabnya karena pada saat itu dinyatakan terdapat 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang Dijavas Bank atau DJB, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan. Yang kedua ada Belanda memblokade RI. Kemudian ditambah lagi dengan Belanda yang juga ikut menutup pintu perdagangan RI sehingga barang-barang perdagangan pemerintahan RI tidak dapat diekspor. Blokade yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia ini menimbulkan keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada program pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini karena sistem ekonomi Indonesia yang sudah dijalankan sebelum merdeka berhenti dan membutuhkan arah baru. Mulai dari perkebunan yang menjadi andalan, pertanian yang pernah swasembada merosot tajam dan sempat terjadi kelangkaan pangan. Mengenai maksud dari swasembada ini artinya adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat. Seperti tidak ada impor beras medium sama sekali, tetapi memiliki cadangan beras yang cukup dari hasil produksi sendiri. Contoh ancaman di bidang ekonomi, ada inflasi, tingkat pengangguran yang tinggi, dan utang negara membengkak. Inflasi merupakan ancaman perekonomian bagi seluruh negara. Ketika harga barang dan jasa secara umum naik terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, maka akan menyebabkan inflasi yang tinggi. Yang kedua ada tingkat pengangguran yang tinggi. Angka pengangguran yang tinggi disebut mampu menjadi ancaman ekonomi bagi seluruh negara.
Dari banyaknya masyarakat yang menganggur, maka angka kemiskinan akan meningkat. Yang ketiga ada utang negara yang membengkak. Sebagian besar negara berutang ke negara lain atau ke Bank Dunia untuk membangun dan memenuhi kebutuhan negaranya. Strategi menangani ancaman di bidang ekonomi. 1. Membangun pertahanan ekonomi. 2. Menciptakan lapangan kerja. Menjaga hubungan baik dengan negara lain. 4. Meminimalisir utang negara. 1. Membangun pertahanan ekonomi untuk menangani potensi ancaman ekonomi. Cara yang dapat ditempuh dengan membangun ketahanan dalam bidang ekonomi ini bisa dilakukan dengan menata sistem ekonomi yang sehat dan memiliki daya saing balik. Dengan sistem ekonomi yang telah bertata bagus, maka stabilan ekonomi bisa tercapai dan pada akhirnya negara dan rakyat dapat sejahtera. 2. Menciptakan lapangan kerja. Untuk mengentaskan kemiskinan yang disebabkan oleh angka pengangguran, maka negara solusinya bisa dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini juga bisa dimulai dengan menata iklim usaha dan bisnis kondusif. 3. Menjalankan hubungan baik dengan negara lain. Karena ekonomi di suatu negara tidak dipisahkan dari pengaruh negara lain, maka hubungan antara negara lain harus rajin baik. Khususnya hubungan sejumlah negara utama dalam tatanan ekonomi dan politik dunia. Dengan begitu, nantinya perekonomian suatu negara bisa meningkat dan stabil. Meminimalisir utang negara. Besarnya nilai utang negara mampu menggoyangkan kestabilan perekonomian Indonesia tersebut, bahkan bisa mengakibatkan krisis ekonomi. Karena itu pentingnya untuk meminimalisir berutang agar pembangunan negara ke depannya dapat belajar lancar. Cara penanggulangan di bidang ekonomi: 1. Kebijakan moneter dan fiskal. 2. Diversifikasi ekonomi. 3. Pengembangan infrastruktur. 4. Peningkatan kesejahteraan sosial. 5. Penguatan infrastruktur keuangan. 6. Kolaborasi internasional. 1. Kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi, suku bunga, dan aktivitas ekonomi. 2. Diversifikasi ekonomi. Membangun ekonomi yang beragam dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Dengan adanya diversifikasi, negara akan lebih kuat dalam mengatasi kemungkinan ancaman yang mungkin muncul di sektor-sektor tertentu. 3. Pengembangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jaringan transportasi, energi, dan komunikasi dapat membangun dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat mengurangi ketidakstabilan ekonomi dengan mendukung program kesejahteraan sosial yang membantu mereka yang rentan terhadap ancaman ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, atau ketidaksetaraan ekonomi. 5. Penguatan infrastruktur keuangan. Menjaga kestabilan sistem keuangan termasuk lembaga keuangan, peraturan keuangan, dan pengawasan adalah kunci untuk meredakan ancaman ekonomi yang mungkin timbul dari ketidakstabilan pasar keuangan. 6. Kolaborasi internasional. Kolaborasi dengan negara-negara lain dan lembaga internasional dapat membantu menghadapi ancaman ekonomi yang bersifat global seperti krisis keuangan, perubahan iklim, atau konflik perdagangan.